Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 3 tingkat 3B. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji crossmatch metode gel test. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Priyanti Rambuaha, yang kedua Cindy Palopian, yang ketiga Florida Purnamalon, yang keempat James Sutalua, yang kelima Maria Domingo, yang keenam Noldiana Rinihelo, dan yang ketujuh Raine Permata Putri. Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa crossmatch gel test merupakan pemeriksaan silang antara darah pasien dan darah donor menggunakan mikrotub yang berisi gel sebagai media untuk pembacaan reaksinya. Nah, crossmatch gel test ini bertujuan untuk mengetahui apakah sel darah merah dari donor bisa hidup di dalam tubuh pasien yang menerima sel darah ini, dan juga untuk mengetahui ada tidaknya antibodi komplit atau imunoglobulin M maupun antibodi inkomplit atau imunoglobulin G dalam serum pasien maupun dalam serum donor yang melawan sel pasien. Prinsip pemeriksaan dari crossmatch metode gel yaitu di mana penambahan suspensi sel dan serum atau plasma dalam mikrotub yang telah berisi gel di dalam buffer, berisi reagen, anti A, anti B, anti D, enzim, anti imunoglobulin G, dan anti komplement. Kemudian mikrotub selanjutnya akan diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37 derajat Celcius dan disentrifuge. Nah, aglutinasi yang terbentuk akan terperangkap di atas permukaan gel. Aglutinasi tidak terbentuk apabila eritrosit melewati pori-pori gel dan akan mengendap di dasar mikrotub. Alat pertama, mikropipet 5 mikroliter, 2 dispenser lysis 500 mikroliter, ketiga gunting, keempat sarung tangan, kelima tip kuning, keenam tabung reaksi ukuran 12 x 75 mm, ketujuh rak tabung reaksi, ke-8 centrifuge gel test, 9 inkubator 30 derajat Celcius gel test, dan yang terakhir tisu. Bahan dan reagen. Bahan yang pertama darah donor, yang kedua darah pasien. Reagen yang pertama lysis atau low Lenick Stranger solution, yang kedua gel test untuk crossmatch. Prosedur kerja. Yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi ukuran 12 x 17 mm. A. Tabung 1 diisi dengan 50 ml sel darah merah donor ditambahkan 500 ml larutan pengecer lysis. B. Tabung 2 diisi dengan 5 mikroliter sel darah merah pasien ditambahkan 500 mikroliter larutan pengencer atau lysis. 2. Suspensi sel dari tabung 1 diambil 50 mikroliter, kemudian dimasukkan ke dalam kolom gel 1 mayor yang ditambahkan 25 mikroliter plasma darah. Ketiga, suspensi sel darah tabung 2 diambil 50 mikroliter, kemudian dimasukkan ke dalam kolom gel 2 minor yang ditambahkan 25 mikroliter plasma donor. Keempat, suspensi sel darah tabung 2 diambil 50 mikroliter, kemudian dimasukkan ke dalam kolom gel 3 atau kontrol yang ditambahkan 25 mikroliter plasma pasien. Yang kelima, ketuk-ketuk gel test agar suspensi sel darah tercampur dengan plasma dan turun ke atas gel. Keenam, inkubasi gel test pada suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit. 7. Putar gel test menggunakan centrifuge gel test dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 menit dan baca hasil pengamatan. Hasil pemeriksaan mikrotub dapat dibaca sesuai dengan interpretasi seperti pada gambar yang telah terlihat di video ini, di mana pada gambar yang pertama menunjukkan hasil negatif, yaitu jika semua eritrosit mengendap di dasar.
Nah, jika pemeriksaan menunjukkan hasil negatif, maka sel donor dapat ditransfusikan kepada pasien. Nah, pada gambar yang kedua menunjukkan hasil positif 1, yaitu jika sebagian eritrosit mengendap dan sebagiannya mengambang dekat dasar. Pada gambar yang ketiga menunjukkan hasil positif 2, di mana eritrosit mengendap sebagian, sedangkan sebagiannya mengambang lebih tinggi. Pada gambar yang keempat menunjukkan hasil positif 3, di mana eritrosit mengambang di bagian atas dan di bagian tengah. Nah, pada gambar yang keempat menunjukkan bahwa semua eritrosit mengambang di atas. Nah, ini disebut dengan positif 4. Baik, sekian sedikit penjelasan dari kami mengenai pemeriksaan CrossMed metode gel test. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.